lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan ya. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih, tapi dia komen di videoku yang rambut rontok setelah smoothing ya. Terus dia tuh komentar gini ke aku malahan yang atas kak yang rontok. Nah ini patut kita bahas ya. Ini bagus banget untuk kalian mengerti kenapa ketika kalian setelah smoothing rambut ada yang rambutnya rontok. Seperti yang aku jawab di videoku itu, ada kok, kalian bisa scroll itu videonya lengkap banget. Aku cerita gimana kejadiannya kok bisa rontok sekali. Biasanya itu di bawah, di pertengahan gitu ya, pertengahan rambut. Tapi ini atasnya yang rontok. Aku nggak tahu, kalau atas berarti pikiranku mungkin masih nyisa ya. Kalau memang seperti itu, biasanya ya ini kalian harus pahami banget. Ketika kalian nyemuting ya, rambut bekas di smoothing ya, dia pernah berarti ex smoothing kan, berarti yang dikasih obat itu adalah rambut yang numbuh aja, yang betul itu seperti itu. Tapi ada terkadang orang yang ngasih obat itu dikasih full. Ini salah. Kalau kalian kasih full, sama aja kalian ini ngebunuh ini rambut. Kasarannya itu seperti itu. Karena apa? Sudah lurus, yang bawah ini nggak perlu kamu kasih obat-obatan lagi. Yang perlu itu hanya di bagian rambut numbuhnya saja. Itu pun kalian harus hati-hati kalau kena perbatasan antara yang sudah lurus dengan yang keriting ini tadi ya. Jangan sampai kena ke sini semua. Kalau misalkan terkena yang batasan ini, anggapannya itu kena obat step 1. Biasanya kalau rambutnya ini sensitif atau nggak tahan dengan obat yang keras itu tadi, obat smoothing itu kan keras ya, ini nanti bisa patah. Patahnya itu di ujungnya sini, perbatasannya antara keriting sama lurus ini tadi patah. Nah otomatis kelihatannya orang berpikirnya, kalau orang awam, kok rambutku tuh putus yang atasnya. Putusnya di perbatasannya ini karena terkena obat step 1 ini tadi loh. Makanya kalau kita tuh nyemuting rambutnya orang, kita tuh harus hati-hati, bener hati-hati, dimana harus diperhatikan tekniknya, harus mengerti sekali. Katakanlah kalian suka yang namanya kebablasan ngolesnya, paling tidak dilapisin dulu sama booster ini yang bagian yang sudah lurus ini, supaya apa, ketika terkena olesan obat step 1 terkena, itu nggak sampai berabe, dalam arti putus ini rambutnya, nggak sampai seperti itu, karena sudah ada pelindung boosternya ini tadi gitu loh. Makanya aku selalu menyarankan sama kalian, kuasailah kuasailah produk smoothing ya, karena smoothing itu penghasilan paling besar di salon setelah pewarnaan. Karena apa? Kalau kalian bisa mengerjakan dengan bagus, otomatis kalian dapat salary yang banyak kan, seperti itu. Makanya kuasai tekniknya, kuasai obat-obatannya, kuasai bagaimana kalian cara diagnosa rambut, supaya apa? Supaya kalian ini lebih mengerti dan minim yang namanya resiko atau mencelakai customer kalian. Karena zaman sekarang orang ini kadang ngawur, nggak pernah ngerjain seperti itu, dibikin cara kerjanya sama semuanya, akhirnya brodol, rontok ya. Hal-hal seperti ini itu patut kita waspadai. Makanya satu lagi nih yang harus kalian tahu, memang jam terbang orang itu nggak bisa bohong ya. Kalau untuk rambut-rambut yang berkasus, dalam arti rambut yang sudah pernah diapa-apain, saran saya carilah salon yang memang sudah jam terbangnya tinggi, supaya apa? Meminimalisir yang namanya resiko. Mahal sudah pasti mungkin beda-beda, nggak banyak lah, tapi rambut kalian kan selamat, sehat walafiat, anggapannya begitu. Jadi jangan pernah sayang. Kadang kan hanya orang melihat promo di sana murah, ya habis itu kan kalau terjadi masalah akhirnya kalian berkelahi dengan yang bersangkutan gitu loh. Buat para pelaku usaha salon harus dipahami ya, jangan sampai kejadian seperti itu. Karena aku sering banget dapat WhatsApp curhatan orang-orang yang smoothing rambut sampai pitak semuanya rambutnya, karena smoothing rambut, ngolesnya ngawur, kelamaan segala macam, akhirnya sampai depresi segala macamnya kayak begitu tuh. Kasihan loh, apalagi perempuan ya. Kadang perempuan, bukan kadang lagi ya, perempuan kalau datang ke salon itu sudah pasti pengennya cantik untuk menarik simpati lawan jenis ya. Tapi ketika dia mendapatkan rambut pitak,
bukannya dapat simpatik dari lakinya, dia lakinya malah selingkuh, anggapannya begitu, karena kaget lihat rambut yang pitak-pitak seperti itu. Karena nggak semua orang punya mental yang kuat ya. Kalau orang terkadang pitak sedikit aja dia udah bingung sampai nangis berhari-hari, bayangin kalau pitak semuanya banyak ini. Karena aku diliatin tuh ya video-videonya, diliatin rambut-rambutnya, foto-fotonya dikerjain dari salon yang lain gitu. Aduh kasihan banget, sampai pitak tuh di sini, hampir seluruh kepala. Ini kayak tinggal kayak orang penyakitan kanker gitu. Kayak gitu kan kasihan ya. Kalian buka usaha tuh jangan hanya ngelihat duitnya doang. Kalau kalian merasa memang saya tidak pernah menangani kasus yang seperti ini, saya tidak sanggup, katakanlah tidak sanggup. Supaya apa? Supaya dia cari salon yang lainnya yang sanggup. Jangan kalian raba-raba pakai ilmu comot sana sini, pengen duit masuk, ya kan? Jangan seperti itu. Supaya apa? Supaya kalian ini enggak apa ya namanya tuh, enggak disalahkan sama orang. Karena kalau sudah kejadian begitu tuh, aduh, bermasalah. Iya kalau orangnya terima, kalau nggak terima urusannya bisa panjang ya. Kuasai tekniknya. Kalau kalian memang merasa aku belum terlalu jago smoothing nih, kursus lah smoothing, terserah kalian kursus di mana yang kalian serek ya, supaya lebih ngerti, lebih pinter, supaya tidak merugikan orang lain. Karena yang kita hadapi adalah mahkota rambut ya. Kecuali ya perempuan ada cita-cita jadi biksu, itu beda lagi cerita. Kalau nggak ada cita-cita jadi biksu, hati-hati dalam merawat atau memegang rambut customer kalian. Karena sejatinya kita dibayar untuk mempercantik rambut, bukan untuk merusak rambut ya. Itu yang harus kalian pahami. Terus lagi kalau untuk training capster, harus kalian kasih tahu benar-benar. Capster tidak pintar tidak apa-apa, yang penting cekatan. Itu yang harus kalian pahami. Cekatan, cek gitu loh. Jangan yang ngoles, aduh lenyu, lelet banget. Pasti nanti smoothing kamu bermasalah. Harus cepet. Tidak pintar tidak apa-apa, yang penting cekatan. Kita agak capek sedikit nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita ada orang yang ngebantuin yang cekatan. Itu aja yang mau aku share sama kalian. Lebih hati-hati dalam mengoles sesuatu, karena memang obat step 1 itu keras banget. Kadang kalau kita nggak tahan aja, kulit ini ngelupas semua di sini ya, ngelupas, perih banget, pedisnya minta ampun. Kalau kita nggak kuat ya, kita nggak terbiasa kena obat-obatan kimia seperti itu. Kalau sudah terbiasa sih nggak ada masalah. Jadi itu aja yang mau aku share sama kalian. Kalau kalian mau nanya apapun seputar salon, seputar kursus salon, kalian bingung-bingung soal cara kerja ini, cara kerja itu, kalian bisa WhatsApp aku di 082233668636, atau kalian bisa komen di videoku. Pasti aku jawab, tapi nggak bisa janji, nggak bisa langsung ya. Karena apa? Aku banyak kegiatan, banyak yang aku urusin, ngurus anak, ngurus usaha, segala macamnya, semuanya aku urus sendiri. Jadi harap bersabar, kalau mau cepat ya itu WhatsApp aja, nggak usah telepon ya. Kadang aku nggak ngangkat telepon, karena kalau aku ngangkatin telepon satu persatu aku kadang pusing juga, karena aku harus menclok sana menclok sini, ngerjain ini ngerjain itu. Kalian harus mengerti ya, pasti aku balas kok di WhatsApp. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe.